Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Agustian dan teman-teman saya yang nanti akan mempresentasikan, yaitu ada Salsabila, ada Cindy, ada Nita, dan ada Aldian Tomia. Nah, kawan-kawan, kita sudah tahu dengan pendidikan yang sekarang harus modern, apalagi sekarang penuh dengan AI, ya kan. Nah, sekarang kita ada di Makul Teknologi Baru Pendidikan dan Pengajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tren terbaru tentang education. Nah, education teknologi. Salah satunya adalah yang lagi viral, yang lagi tren-trennya pada tahun lalu, yaitu ruang guru. Apa saja yang akan kita pelajari? Oke, nanti kita akan lanjutkan. Oke, nah yang pertama kita akan mempelajari tentang profil singkat dari ruang guru, bagaimana analisis SWOT-nya nanti, pengintegritasannya teknologi, nah bagaimana dia mode medianya, kemudian jenis teknologi yang dipakainya itu seperti apa, dan jenis multimedia yang digunakannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan atau keunggulan dari teknologi yang digunakan di ruang guru itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daftar isi. Daftar isinya adalah yang pertama ada tiga. Yang pertama yaitu kelemahan dan kekurangan dari ruang guru. Apa sih yang harus kita lakukan dari teknologi ini dan multimedia yang kita gunakan ini? Apakah ada kelemahan dan kekurangannya? Nanti akan kita bahas sama-sama. Kemudian ada peluang integrasi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Seperti apa pembelajaran yang dilakukan ruang guru untuk pendidikan di Indonesia sekarang, ya. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman dan tantangan atau challenge, ya. Challenge yang akan dimuncul ketika ada dilakukannya integritas teknologi, ada perkembangan teknologi dan multimedia yang digunakan untuk pembelajaran di Indonesia ini. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Berikut ada teknologi yang digunakan oleh ruang guru. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, ruang guru juga menghadirkan video tutorial yang interaktif. Yang ketiga, ruang guru memiliki animasi yang beragam dalam aplikasi mereka. Yang keempat, ada latihan soal dan pembahasan yang relevan bagi peserta didik. Yang kelima, ruang guru juga menghadirkan live teaching. Yang keenam, ruang guru memiliki aplikasi mobile. Dan yang terakhir, ruang guru juga memiliki aplikasi ruang guru dan orang tua. Kemudian, multimedia yang digunakan ruang guru. Ruang guru menggunakan multimedia interaktif dalam kegiatan belajar mengajar. Multimedia interaktif adalah salah satu jenis multimedia yang dapat dikelompokkan berdasarkan program, tujuan, desain, materi, dan fitur yang ada di dalamnya. Hello everyone, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekuatan dan keunggulan teknologi multimedia yang digunakan dalam aplikasi ruang guru. Dalam hal ini, penggunaan teknologi memiliki keunggulan dalam aplikasi ruang guru. Yang pertama, yaitu bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi teman-teman bisa belajar kapan dan di mana saja. Kemudian memiliki latihan soal yang sesuai dengan level pemahaman siswa. Kemudian memiliki pembelajaran yang sangat-sangat menarik. Kemudian memiliki pengembangan fitur baru dan visualisasi materi yang sangat kompleks. Selain keunggulan yang telah dijelaskan tadi, penggunaan teknologi multimedia dalam aplikasi ruang guru ini tentunya juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu peserta didik tidak dapat langsung bertanya kepada pendidik karena pembelajaran tersebut hanya menggunakan video pembelajaran. Kemudian banyak variasi konten yang mempengaruhi pemahaman peserta didik. Dan itulah beberapa hal yang terkait dengan keunggulan dan kelemahan dari aplikasi ruang guru ini. Tentunya dengan adanya teknologi seperti ini, kita
dapat dimudahkan dan diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita dapat melaksanakan pembelajaran kapan dan dimanapun. Terima kasih. Peluang integrasi teknologi dan multimedia ke dalam pembelajaran di Indonesia. Integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses belajar. Penggunaan teknologi seperti internet, perangkat lunak pembelajaran, dan multimedia, video, animasi, dan simulasi dapat membuat proses belajar lebih interaktif dan menarik. Beberapa manfaatnya antara lain: yang pertama, akses informasi. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia. Yang kedua, interaktivitas multimedia memungkinkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, kustomisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 4. Kolaborasi. Platform online memfasilitasi kerjasama antar siswa dan guru. Namun, tantangan seperti kurangnya infrastruktur, pelatihan guru, dan kesenjangan digital masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan integrasi ini. Upaya pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pelatihan dan infrastruktur sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan interaksi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia, yakni tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang stabil dan merata. Ini menjadi kendala bagi siswa di daerah terpencil untuk memanfaatkan teknologi. Kesenjangan ini lebih terasa di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Dampak dari kesenjangan digital ini dapat menciptakan perbedaan kualitas pendidikan antar daerah dan memperlebar kesenjangan pendidikan antar siswa di kota besar dan di daerah terpencil. Kemudian adanya keterbatasan literasi digital. Bahwasanya tidak semua guru dan siswa memiliki keterampilan literasi digital yang baik. Keterampilan ini meliputi kemampuan menggunakan perangkat digital, memahami aplikasi pembelajaran, serta mengolah informasi secara efektif dan aman. Dampaknya yaitu tanpa literasi digital yang memadai, integrasi teknologi dapat menjadi tidak efektif atau bahkan menghambat proses pembelajaran karena waktu terbuang untuk menyelesaikan masalah teknis. Kemudian adanya kendala biaya yang menjadi tantangan atau ancaman menggunakan media teknologi atau multimedia pembelajaran di Indonesia, yaitu adalah integrasi teknologi dan multimedia memerlukan investasi yang signifikan dalam pengadaan perangkat, pelatihan guru, dan infrastruktur jaringan. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, dengan anggaran terbatas, sulit untuk menyediakan teknologi yang diperlukan. Dampaknya, jika teknologi tidak terdistribusi merata karena keterbatasan biaya, sebagian siswa mungkin tidak mendapatkan manfaat pembelajaran berbasis teknologi yang menyebabkan ketimpangan pendidikan. Kemudian, ancaman keamanan data dan privasi. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, data pribadi siswa seperti nama, kemudian informasi kontak, dan rekam pembelajaran mungkin terkumpul secara online. Ini tentu saja dapat menimbulkan risiko keamanan jika tidak dikelola dengan baik. Dampaknya yaitu kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat membahayakan privasi siswa dan guru, sehingga diperlukan protokol keamanan yang ketat. Potensi gangguan dan distraksi yang memiliki tantangan bahwasanya siswa dapat dengan mudah terganggu oleh aplikasi non-pembelajaran seperti media sosial atau game ketika menggunakan perangkat digital selama pembelajaran. Dampaknya yaitu gangguan ini bisa mengurangi fokus siswa pada pembelajaran dan menurunkan efektivitas pembelajaran, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai. Kemudian, ancaman dan tantangan
yang terjadi juga dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran di Indonesia, yaitu kesiapan dan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Pengintegrasian teknologi membutuhkan guru yang kompeten dalam memanfaatkan perangkat dan aplikasi pembelajaran. Namun banyak guru di Indonesia yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam penggunaan teknologi. Yang terjadi dampaknya, kurangnya kompetensi guru dalam menggunakan teknologi dapat membuat pembelajaran berbasis teknologi menjadi tidak optimal dan sulit diterapkan.